Selamat pagi, shalom teman-teman. Di kesempatan pagi hari yang indah ini, kembali lagi saya ingin menjelaskan tentang di mana Al-Quran tidak memberikan keterangan tentang raja-raja di dalam kitab Perjanjian Lama, khususnya raja-raja Israel. Al-Quran tidak memberikan keterangan bahwa Daud itu adalah raja. Kenapa Al-Quran hanya memberikan keterangan bahwa Daud itu hanya nabi? Kenapa Al-Quran memberikan keterangan bahwa Salomo, anak dari Raja Daud yang meneruskan tahta Daud, dia hanya memberikan keterangan bahwa Nabi Sulaiman? Mereka tidak menyebut Raja Salomo. Ya, ada apa dengan kerajaan? Seakan-akan kerajaan, kita tahu bahwa kerajaan Israel itu sangat erat hubungannya dengan kerajaan Tuhan. Bahkan di kitab Mazmur dikatakan, Mazmur 60 ayat 9, bahwa tongkat kerajaanku adalah Yehuda. Kemarin saya berdialog dengan Frankie, dia mengatakan ya, Yehuda itu cuma tongkat, bukan raja. Coba bayangkan, dia tidak mengerti arti dari tongkat kerajaan. Ya, tongkat kerajaan itu artinya seorang raja yang memegang kekuasaan. Tongkat itu adalah lambang kerajaan. Jadi kalau dia memegang tongkat kerajaan, berarti dia adalah seorang raja. Gitu. Jadi saya melihat cara bekerja Al-Quran dalam menanggapi isi Alkitab. Satu, meniadakan dan tidak memberikan keterangan tentang bahwa, atau tidak memberikan penjelasan bahwa raja-raja yang ada di Israel telah berubah menjadi nabi di dalam Al-Quran. Ya, contoh, Raja Salomo telah berubah menjadi Nabi Sulaiman. Kenapa mereka tidak berani mengatakan Raja Salomo, King David, Raja Daud? Kenapa? Karena ini ada hubungannya dengan bahwa Mesias, Raja Yehuda, Tuhan semesta alam, akan lahir dari keturunan raja. Nah, tiba-tiba di dalam satu agama baru yang lahir 500 tahun kemudian setelah kekristenan, tiba-tiba kerajaan itu sudah menjadi hilang, tetapi tidak menghilangkan namanya. Daud tetap ada, Salomo tetap ada, yaitu Sulaiman, tetapi kondisi raja yang telah berubah menjadi nabi. Maka tidak ada, saya pernah dengar bahwa di dalam Al-Quran umat Islam mengajarkan bahwa Salomo itu adalah seorang raja. Tidak ada juga di dalam Al-Quran menjelaskan bahwa Daud itu adalah seorang raja. Hanya cukup mengatakan Nabi Daud, Nabi Sulaiman. Nah, ini menurut saya ini sangat berbahaya. Sangat berbahaya, dan ini menurut saya akan resikonya itu dapur api, siksaan kekal. Karena kenapa? Karena kerajaan Israel itu berhubungan dengan kerajaan Tuhan, saudara-saudara. Coba saya bacakan Daniel 2 ayat 44 ya, supaya kita semakin jelas. Daniel 2 ayat 44. Ya, saya bacakan. Tetapi pada zaman raja-raja, Allah semesta langit akan mendirikan suatu kerajaan yang tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan kekuasaannya tidak akan beralih lagi kepada bangsa lain. Kerajaan itu akan meremukkan segala kerajaan dan menghabisinya, tetapi kerajaan itu sendiri akan tetap untuk selama-lamanya. Saya bacakan lagi Lukas 1 ayat 33. Lukas 1 ayat 33. Sesungguhnya Lukas 1 ayat 1 ayat 31 sampai 333. Sesungguhnya engkau akan melahirkan seorang anak laki-laki, hendaklah engkau menamainya dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud. Bayangkan, jadi kelahiran Yesus itu berhubungan dengan tahta Daud. Nah,
Apakah sudah ada perencanaan matang sehingga tahta Daud ini telah berubah menjadi nabi di dalam Al-Quran untuk nanti juga season finishing. Ini dia nih. Season finishing artinya gini, untuk memuluskan nanti kedatangan Yesus yang adalah seorang raja akan juga mengalami nasib seperti Daud dan Salomo yang telah berubah menjadi nabi dalam Al-Quran. Dikatakan ayat 33 ayat 32 saya bacakan, ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi, dan Tuhan akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud. Tuhan akan mengaruniakan kepada Yesus tahta Daud, bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Bayangkan, kerajaan yang dipegang oleh Yesus adalah kerajaan yang tidak akan berkesudahan. Tetapi silsilah dan jejak-jejak tanda-tanda yang ada di dalam Alkitab tiba-tiba di dalam Al-Quran sudah berubah. Tanda-tanda dan jejak-jejak itu telah terhapus pada saat Al-Quran berkata bahwa Daud adalah hanya seorang nabi. Salomo juga disebut dalam Al-Quran adalah hanya seorang nabi. Kenapa Al-Quran tidak mau memberikan identitas yang sesungguhnya bahwa Salomo adalah raja, bahwa Daud adalah raja, dan akan menurunkan Mesias yang adalah seorang raja. Jadi nasib Yesus telah sama dengan Daud dan Salomo. 3 raja besar ini nasibnya telah sama, yaitu sama-sama telah menjadi nabi dalam Al-Quran. Gitu saudara-saudara. Jadi Daud dinabikan, Salomo juga telah menjadi nabi, dan yang terakhir yang adalah tujuan dari Allah, yaitu Allah menjadi manusia, Allah menjadi raja atas seluruh bumi, telah berubah menjadi nabi di dalam Al-Quran. Gitu. Jadi saudara-saudara harus meneliti, meriset dengan cermat bagaimana Al-Quran telah merubah atau tidak memberikan keterangan. Merubah dengan tidak memberikan keterangan sebenarnya 11-12. Tidak memberikan keterangan kan otomatis image orang bahwa bahwa Daud adalah seorang nabi. Kerajaan Israel itu ada hubungannya dengan kerajaan Tuhan. Karena Tuhan sudah berfirman di dalam Mazmur 60 ayat 9 bahwa Yehuda adalah tongkat kerajaanku. Artinya Tuhan akan turun di Yehuda menjadi raja. Tetapi Yesus telah berubah menjadi nabi dalam Al-Quran, sama seperti Daud dan Salomo. Yang memang Daud dan Salomo ini adalah memang tugas untuk menurunkan seorang raja yang dinanti-nantikan, yaitu Mesias. Dan sesungguhnya Mesias itu adalah Tuhan sendiri yang akan menjadi raja atas seluruh bumi. Makanya di dalam kitab Wahyu, Yesus akan datang menunggang kuda putih dan di jubahnya tertulis Raja segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Jadi identitas Yesus yang adalah seorang raja di dalam Alkitab telah menjadi nabi di dalam Al-Quran. Ternyata bukan hanya Yesus saja mengalami nasib yang sama. Ternyata sebelum-sebelumnya juga sudah ada yang mengalami kejadian yang sama, yaitu Daud telah berubah. Di dalam Al-Quran Daud tidak disebut sebagai raja, Salomo juga tidak disebut sebagai raja, dan ini ada kaitannya dengan di mana nanti Yesus yang adalah raja, King of King, telah menjadi nabi di dalam Al-Quran. Jadi untuk mengetahui siapa Yesus, kita harus tahu silsilah Yesus. Silsilah itu yang nanti akan menjelaskan siapa Yesus. Tapi kalau silsilahnya udah dihapus, kita tanya silsilah Yesus nggak tahu, yaitu kita sudah mulai bisa meraba-raba apa yang sedang terjadi sebenarnya antara Al-Quran dan Alkitab ini, apa yang sedang terjadi. Saya berikan kepada Anda untuk meriset di mana ketiga kasus ini, yaitu kasus di mana Daud telah berubah menjadi dari raja, telah berubah menjadi nabi dalam Al-Quran. Salomo juga
yang tadinya raja berubah juga menjadi nabi, dan Yesus pun yang dinubuatkan sebagai raja seluruh bumi telah juga berubah menjadi nabi di dalam Al-Quran. Saya bacakan nubuatan tentang kedatangan Mesias, yaitu di Daniel 7 ayat 14. Ya, Daniel 7 ayat 14. Aku melihat, Daniel 7 ayat 13, aku terus melihat dalam penglihatan malam, tampak datang dengan awan-awan dari langit seorang seperti anak manusia. Datanglah ia kepada yang lanjut usianya, dan ia dibawa ke hadapannya. Lalu diberikan kepadanya kekuasaan dan kemuliaan, kekuasaan sebagai raja. Maka semua orang-orang dari segala bangsa, suku, bangsa, dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap, dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan pernah musnah. Jadi identitas Tuhan menjadi raja atas Israel itulah proyek kedatangan Mesias. Jadi proyek kedatangan Mesias itu memang Tuhan menjadi raja atas Israel. Kenapa Tuhan menjadi raja atas Israel? Bukan karena Tuhan memiliki kekuasaan lokal, karena Israel itu adalah anak sulung dari Tuhan. Arab tidak disebut anak sulung, bangsa-bangsa lain bukan anak sulung, tetapi Israel. Artinya kalau Tuhan menjadi raja atas Israel, dia berkuasa atas seluruh bumi. Jadi bukannya jadi dilokalin, oh Yesus untuk lokal Israel, Muhammad untuk internasional. Bukan seperti itu cara berpikirnya. Tuhan menjadi raja atas Israel karena Israel adalah anak sulung di mata Tuhan. Ya, jadi teman-teman Muslim, teman-teman Kristen sudah bisa bagaimana cara meriset, mencari, menggali ketuhanan Yesus adalah kita mempelajari di mana, mengapa Daud menjadi nabi di dalam Al-Quran, mengapa Salomo menjadi nabi di dalam Al-Quran, mengapa Al-Quran tidak memberikan keterangan kerajaan dan kekuasaan Daud sebagai raja, keterangan dan kekuasaan Salomo sebagai raja. Ini juga karena Yesus disebut anak Daud, otomatis dia lahir harus dari keturunan Daud yang harus menjadi raja. Ternyata Yesus mengalami nasib yang sama dengan Daud dan Salomo, yaitu telah sama-sama menjadi nabi di dalam Al-Quran. Ya, jadi bukan cuma Yesus saja yang menjadi nabi dalam Al-Quran, raja-raja pun telah menjadi nabi. Jadi sepertinya kekuasaan sebagai raja ini telah dikebiri, dirubah menjadi nabi. Nabi itu kan pembantu, nabi itu hamba. Sekalipun dia hamba Tuhan, dia tetap hamba. Tetapi kerajaan Israel adalah lambang dari kerajaan Tuhan, dan memang Tuhan memakai kerajaan Israel untuk bergabung melahirkan Tuhan yang sebagai raja, dan Tuhan menduduki tahta Daud. Saya bacakan lagi di Yesaya 9. Ya, ini dia. Sebab seorang anak, Yesaya 9 ayat 5, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak berkesudahan di atas tahta Daud, dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan, mengokohkan dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan ini. Artinya di atas tahta Daud Tuhan akan mendirikan kerajaannya. Tuhan akan duduk di atas tahta Daud. Artinya Yesus yang mengaku sebagai Raja Israel adalah Tuhan. Semakin jelas dan semakin nyata bahwa Yesus adalah Tuhan dan Raja. Di mana tetapi Al-Quran telah membuat Salomo menjadi nabi di dalam Al-Quran, yang dia adalah raja. Jadi Yesus sudah sebelum Yesus sudah ada dua tokoh besar yang telah menjadi nabi di dalam Al-Quran. Nah, itu kita tanya kepada Muhammad,
Tapi Muhammad sudah tidak ada. Tapi kita tanyalah kepada para ustadz, apa alasannya Daud menjadi nabi, Salomo menjadi nabi, apa alasannya gitu. Oke, demikianlah firman Tuhan di kesempatan siang hari ini. Tuhan berkati. God bless you. Shalom.